Ya, jadi hari ini saya ingin menjelaskan tentang gugatan. Ya, dalam hukum acara perdata sebenarnya terdapat banyak jenis-jenis gugatan. Biasanya di kampus kita hanya dikenalkan 3 jenis gugatan, yaitu yang pertama gugatan volunteer atau biasa disebut permohonan. Yang kedua gugatan kontentiosa atau biasa disebut gugatan yang mengandung sengketa, serta yang tiga gugatan class action atau biasa disebut dengan gugatan kelompok. Namun dalam perkembangan hukum acara perdata Indonesia saat ini terdapat 2 jenis gugatan yang saat ini dapat diajukan para pihak, yaitu yang pertama gugatan legal standing serta gugatan citizen lawsuit atau gugatan warga negara. Nah, gugatan volunteer. Gugatan volunteer ini dapat diartikan sebagai salah satu jenis gugatan yang diajukan atas dasar permohonan ke pengadilan negeri. Banyak yang mengatakan bahwa volunteer ini bukanlah gugatan sebab tidak mengandung sengketa, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai gugatan. Namun lebih tetap dikatakan sebagai permohonan. Adapun dasar hukum gugatan volunteer ini adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Namun saat ini telah diubah lagi menjadi 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridis volunteer. Adapun ciri-ciri gugatan volunteer ini adalah permasalahan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohonkan tidak mengandung sengketa, tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Para pihak disebut permohon dan termohon. Gugatan kontentiosa. Gugatan kontentiosa itu dapat diartikan sebagai jenis gugatan yang mengandung 2 pihak atau parti. Dalam prakteknya, gugatan ini biasanya disebut dengan gugatan biasa. Adapun ciri-ciri dan gugatan kontentiosa ini adalah permasalahan yang diajukan bersifat 2 pihak. Adanya unsur sengketa dalam gugatan ini. Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini, dan para pihak disebut penggugat dan tergugat. Ya, gugatan class action. Gugatan class action ini dapat diartikan sebagai gugatan kelompok. Disebutkan pada class action pada intinya adalah gugatan perdata. Biasanya terkait dengan permintaan injection atau ganti kerugian yang diajukan oleh sejumlah orang dalam jumlah yang tidak banyak, misalnya 1 atau 2 orang sebagai perwakilan kelas atau kelas representatif mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan sebagai class member apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan class action ini dapat dalam Perma nomor 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Disebutkan dalam pasal 1 huruf A, class action diartikan suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana 1 orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang sejumlah banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud. Kemudian terdapat 2 syarat untuk mengajukan gugatan class action ini yang dapat dibedakan menjadi syarat material dan formil. Yang sebagai pasal 2 dapat dikatakan sebagai syarat material, yaitu jumlah anggota kelompok
sedemikian banyak sehingga tidak efektif dan efisiensi apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-samaan dalam gugatan. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Yang pasal 3 dapat dikatakan sebagai syarat formil terkait dengan surat gugatan, yaitu identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan posita dan seluruh kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi, yang dikemukakan secara jelas dan terinci dalam suatu gugatan perwakilan. Dapat dikelompok beberapa bagian, kelompok atau subkelompok. Jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda, tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci dan memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok, termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti rugi.